Bicara soal menghafal Al-Quran di era digital, Ade Armando bilang sudah tidak penting. Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Felix Siau langsung angkat bicara, siap menyanggah dengan keras. Simak adu argumen panas ini. Saya dikecam kanan kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Saya tidak bilang tidak bermanfaat untuk baca Al-Quran ya. Yang saya bilang tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Jadi saya sebenarnya kagum dengan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi saya mempertanyakan manfaatnya. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menghafalkan isi Al-Quran. Saya sebagai Muslim tentu saja hafal sejumlah surat Al-Quran yang saya gunakan terutama ketika saya sholat. Tapi ya tentu saja tidak perlu seluruh isi Al-Quran saya hafal. Dan tidak benarlah kalau dikatakan Allah memudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Pak Holil yang budiman yang hafal Al-Quran itu sangat sedikit jumlahnya. Menghafal 6.236 ayat itu susah setengah mati. Dalam hidup saya hanya mengenal satu orang yang bisa hafal 6.236 ayat Al-Quran, yaitu Kumaila. Dan dia pun sekarang merasa bahwa apa yang dilakukannya sejak kecil itu tidak bermanfaat. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Saya Muslim, tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya, menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Maksud saya begini, hafiz atau penghafal Al-Quran lahir dalam konteks masyarakat yang perkembangan teknologinya masih terbatas. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Ayat-ayat Allah itu tidak langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat disampaikan dulu kepada malaikat Jibril, Jibril kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya tidak sekaligus satu buku. Diturunkannya secara bertahap. Misalnya hari ini diturunkan 5 ayat, minggu depan sekian ayat, bulan depan lagi sekian ayat, dan seterusnya sampai 22 tahun. Dan kabarnya Nabi Muhammad ini buta huruf. Dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kalau saja Al-Quran diturunkan di abad 21 ini, mungkin prosesnya akan jauh lebih sederhana. Nabi Muhammad mungkin akan merekam saja pernyataan Jibril melalui sarana elektronik seperti smartphone misalnya. Tapi masalahnya Al-Quran itu kan turun di abad ke-7 dan Nabi buta huruf. Jadi ketika dia memperoleh rangkaian ayat dari Jibril, itu harus dia hafalkan kata per kata. Sesudah menerima ayat-ayat itu, Nabi Muhammad akan menemui sahabat-sahabatnya. Kepada mereka dia sampaikan kabar bahwa dia baru saja mendapat ayat-ayat baru. Ayat-ayat Allah yang dibawa Nabi itu kemudian disalin seadanya di berbagai medium darurat yang ada, misalnya di kulit binatang, di daun, di batu, di batang kayu, dan sebagainya. Selain itu, ada pula orang-orang yang dipilih menjadi penghafal ayat-ayat Al-Quran, yang bisa jadi juga buta huruf. Mereka inilah yang disebut sebagai hafiz Al-Quran. Para penghafal Quran kemudian menyampaikannya pada teman-temannya yang lain, sehingga semakin banyak penghafal Al-Quran. Dalam proses penyebaran Islam ke berbagai wilayah lain di luar Mekah dan Madinah, hafiz berperan penting sebagai orang-orang yang bisa dijadikan sumber referensi tentang ayat Al-Quran. Tapi kemudian perubahan terjadi. Mula-mula Nabi Muhammad meninggal. Kemudian karena perang demi perang yang terjadi, banyak hafiz yang juga meninggal. Jumlah hafiz itu menjadi menyusut. Saya rasa saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Maaf kalau pendapat saya ini tidak berkenan di hati Anda. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat,
kita akan selamat. Jadi gini teman-teman sekalian, pertama-tama kesyukuran aku secara pribadi terhadap Islam itu adalah ketika Islam itu benar-benar menjadi sebuah agama yang memberikan kebebasan berpikir pada manusia. Ini yang pertama. Islam juga ketika saya belajar, ternyata Islam ini adalah sebuah agama yang seolah-olah kayak ngasih tahu bahwa satu-satunya cara untuk kamu dapat dengan agama ini ya kamu menggunakan akalmu, kamu menggunakan logikamu, kamu menaruh agama ini dalam satu tes sehingga ketika kamu benar-benar sudah ngetes dalam tanda kutip agama ini, sudah menguji agama ini, maka ketika kamu masuk maka kamu harus bertestify, kan gitu kan ya. Boleh nggak bisa kita bertanya, emang apa sih gunanya untuk menghafalkan Quran? Emang sepenting itu menghafalkan Quran? Emang nggak wasting kognitif kita ya, kemampuan kognitif kita untuk mempelajari Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran? Sekarang sudah ada handphone kok, kita bisa buka aplikasi mana aja, bahkan kita bisa install 5 aplikasi Al-Quran sekaligus, lalu kemudian semuanya bisa benar-benar dibuka dengan apa yang kita perlu. Ini zaman modern, bukan zaman Nabi gitu kan ya. Zaman Nabi itu semuanya mungkin tidak tercatat di apps dengan baik, mungkin kalau dicatat pun cuma di pelepah kurma ataupun ditulis di kain ataupun apapun. Enggak, ini udah nggak perlu lagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh Al-Quran sudah benar-benar mudah banget diakses, terus ngapain dihafal? Dan orang-orang yang nggak ngafal juga, orang-orang yang ngafal juga nggak seistimewa itu kok. Nah, kalau ada yang ngomong begini, pertama-tama saya sampein ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekali lagi Islam itu bukan agama yang reaktif, bukan agama yang kayak kayak semua harus dipermasalahin. Ya boleh-boleh aja dia bertanya seperti itu, atau siapapun bertanya seperti itu. Boleh-boleh aja orang nggak mau ngafalin Quran, boleh-boleh aja orang meyakini bahwa hafalan Quran nggak ada gunanya, boleh aja orang-orang kemudian menyampaikan pertanyaannya itu nggak ada masalah, karena setiap apa yang menjadi wacana itu pasti nanti dikasih tahu kenapa saya berpendapat seperti ini. Nah, karena dengan dasar yang sama, boleh juga kita juga mengatakan sebenarnya perlu banget untuk menghafalkan Al-Quran dan berharga banget, worth it banget untuk bisa menghafalkan Al-Quran, dan itu yang coba untuk disampaikan oleh para ulama-ulama di zaman dulu, termasuk orang-orang di zaman sekarang. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang hafalan itu benar adalah level paling rendah di dalam belajar. Artinya logikanya adalah kalau level yang paling rendah aja kita sulit, maka level yang lebih tinggi itu kayaknya mustahil. Jadi kalau ngafal aja kita itu agak males gitu kan ya, kayak saya gitu ya. Itu agaknya kalau memahami setengah-setengah tuh. Nah, itu kayak saya juga tentunya. Nah, artinya kita harus tahu bahwasanya menghafal itu atau mengingat itu adalah level pertama di dalam belajar. Menurut teorinya Bloom tadi ya, bahwasanya mengingat, membangkitkan kembali atau menarik kembali ingatan dari dalam benak kita, ini termasuk proses pembelajaran yang paling penting atau yang paling dasar. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian, kita juga nggak bisa bilang yang nggak penting ngafal tuh, yang penting tuh kita bisa memahami. Jadi gini brother dan sister sekalian, jadi gini bro, saya selalu punya sebuah respect terhadap orang-orang yang menghafal Quran, respect pokoknya. Termasuk kepada siapapun yang menghafal Quran, meskipun apapun yang mereka lakukan. Apakah mereka kemudian gak kerudungan? Apakah kemudian mereka itu tidak Islam bahkan? Atau bahkan mereka itu masih banyak maksiat? Atau bahkan mereka itu ngafal tanpa tahu apa yang dihafalin? Saya tetap respect. Apa yang saya respect? Yang saya respect adalah maunya dia atau kemauan dia yang besar atau usaha dia yang melibatkan terus-menerus mengulang, karena yang namanya menghafal itu punya rumus mengulang-ulang. Itu sudah pasti. Kalau ada orang yang nggak pernah tahu seperti apa ayat Quran, ingatnya mungkin setengah-setengah. Kalau nggak salah ya, lalu terus mau apa yang dipahami? Gitu maksudnya. Artinya yang dipahami itu ya berdasarkan apa yang diingat. Makanya taksonomi Bloom itu ngasih tahu bahwasanya memorization atau mengingat itu adalah tahapan pertama. Tahapan keduanya adalah setelah kita ingat kita bisa ngerti. Nah,
Ciri kita ngerti kalau kita bisa membahasakan ulang, explaining. Kita bisa ngasih tahu orang. Masya Allah, banyak sekali. Siapa bilang nggak ada perintah untuk menghafalkan Quran? Bagaimana dengan hadis kemudian ketika Rasul nyampein bahwasanya bacalah Al-Quran dan naiklah. Dan orang-orang akan berada di satu tempat. Ketika dia naik setiap baca Al-Quran, dia akan berada di tempat terakhir ayat yang dia baca. Akhirnya seolah-olah kayak gini. Nanti ketika kita sudah wafat, salah satu bekal yang kita bawa itu adalah Al-Quran. Di titik itu aku merasa iri dengan orang-orang yang ngafalin Quran. Meskipun mungkin mereka nggak paham dengan apa yang mereka baca. Meskipun mungkin mereka belum apply dengan apa yang mereka baca. Tapi di dalam hadis ini cuma menunjukkan dengan baca yang kita hafal. Maka kemudian ketika dia hafal 30 juz, dia sudah paling tinggi nih. Felix Xiao baca, ya baca. Bacaannya cuma cool. Gitu kan ya. Sampai di situ doang. Itu aja. Iya ya Allah. Ya udah, kamu sampai di situ. Nah, artinya ya kalau kita bicara tentang interaksi dengan Al-Qur'an memang betul. Bahwasanya interaksi Al-Qur'an tidak hanya menghafal, bahkan membaca dan menghafal termasuk interaksi Quran yang paling standar. Interaksi Quran yang paling yang paling kayak default bro, gitu kan ya. Membaca, menghafal itu seharusnya menjadi sesuatu yang kita nggak banggain memang, karena kamu Muslim, you should do that. Kalau kita Muslim ya itu sudah kewajiban kita. Ibaratnya kayak gini lah, kalau kita katakan bahwasanya kita itu adalah seorang pelajar, ya membaca buku itu adalah sesuatu yang kayak nggak perlu dibanggakan. Memang betul. Tapi sebagai orang yang kemudian kita ngelihat ada orang effort sampai bisa ngafal, tentu saja kita respect. Seperti yang sudah kita bilang tadi, karena effortnya luar biasa. Walaupun tadi ya membaca dan menghafal harusnya menjadi nature bagi orang-orang Muslim. Nah, tapi teman-teman sekalian, kadang-kadang balik lagi ya. Ini salah satu kritik lagi. Mbok Yao gitu kan ya. Mbok Yao, ngerti tahu diri. Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang sesuatu menjadi salah kalau orang yang ngomong itu salah. Atau orangnya nggak tepat yang ngomong. Contoh kayak gini ya. Kalau andaikan ya, Adi Hidayat, lalu dia ngomong begini, hafal Quran itu belum tentu masuk surga. Hafal Quran itu adalah sesuatu yang nature, yang harusnya ada pada orang-orang Muslim. Hafal Quran itu jangan bangga kalau cuma hafal Quran, karena itu baru level yang sangat default bagi Islam. Ya orang semua nggak ada yang protes sih. Tapi coba kalau yang ngomong Felix Xiao tuh misalnya, hafal Quran tuh belum tentu masuk surga. Jangan bangga lo kalau lu menghafal Quran. Ya semua orang bilang lu aja kali males. Ya udahlah kali. Kalau memang lu nggak mau ngafal, kalau lu nggak bisa ya udahlah. Tapi kan ada orang-orang yang mau meyakini itu menjadi bagian sesuatu yang baik, menjadi sesuatu bagian yang istimewa. Dan ya aku pikir kenapa harus dikritik gitu maksudnya. Kenapa harus seolah-olah kita kayak merendahkan atau mengecilkan perkara-perkara itu sampai kemudian kayak meninggikan diri kita sendiri seolah-olah kita paling paham. Nggak perlu kemudian ngafal Quran kalau kita sudah understand. Nggak perlu kita kemudian ngafal Quran kalau sekarang sudah ada aplikasi. Lah kalau aplikasinya hilang, nggak perlu kita ngafalin Quran karena sekarang zamannya sudah berbeda. Ya udah sih, kalau memang kamu berkeyakinan seperti itu, kenapa kamu harus ngerendahin orang lain? Atau setidaknya membuat orang lain merasa bahwa apa yang dia lakukan itu kayak kecil. Kan udah aku bilang, aku respect pada semua orang. Aku respect pada semua orang yang dia mau ngafal Quran, dia mau nggak ngafal Quran, dan dia mau ngeritik Islam. Aku respect pada mereka. Terserah, nggak ada masalah. Tapi mbok ya jangan mengecilkan orang yang lain. Quran itu unik. Quran itu unik. Orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Quran secara baik, entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya, maka yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi kalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran, itu hal pertama yang Allah sampaikan, Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 di ujung ayatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi orang-orang yang mendapatkan percikan kebahagiaan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, interaksi itu dibagi 3 nanti. Ya, baik itu kita
hanya sekedar ingin baca misalnya. Jadi kalau dalam sehari ada kilatan pada diri kita yang menuntun kita untuk mau baca Quran, itu mahal sekali. Itu anugerah paling mahal yang tidak bisa diusahakan, itu pemberian. Maka kalau dalam sehari terfikir misal, saya pengen baca Quran, itu cepat ambil. Karena itu kasih Allah yang tidak diberikan pada setiap hamba. Karena kalimat Qurannya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Aku pilih dari kalangan hamba-hamba aku tertentu yang diantara mereka diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Baca. Atau misal tidak baca tapi pengen tahu artinya. Ya, saya belum tahu nih ad-duha ini artinya apa. Terus kita buka terjemahan, buka tafsir ringan, lalu kita baca itu. Itu pun anugerah. Ya, itu anugerah. Atau saya ingin menghafal, itu juga anugerah. Nah, apa ciri seseorang mendapatkan keberhasilan dari hasil interaksinya dengan Al-Quran? Saya pengen baca Quran hari ini, lantas saya bawa mushaf, saya baca. Setelah selesai baca itu, apa ciri dia berhasil melewati bacaannya? Apa ciri dia berhasil melewati kajiannya? Apa ciri dia berhasil melewati hafalannya? Yang pertama kata Allah, perhatikan baik-baik kalimatnya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dia akan mendapat percikan kebaikan dari Al-Quran yang merubah dirinya. Nah, ini ada tahapan. Satu, Allah berikan ketenangan dulu. Jadi kalau teman-teman membaca Quran dan itu melahirkan ketenangan, kelapangan dalam hati, itu ciri anugerah pertama yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau baca Quran pertama kali itu jangan harap bertambah harta. Kalau bertambah harta, kerja. Ya? Oke. Baik. Kalau Anda ingin berharap kedudukan, berusaha. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, buka mushaf. Menariknya begini kadang-kadang. Kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf. Menariknya kadang-kadang saat dibuka acak itu, kok ayatnya sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Nah, itu hanya Al-Quran. Anda boleh buka bacaan apa saja. Tidak ada sifat yang sama dengan Al-Quran. Quran semakin diinteraksikan, setelah mendapatkan ketenangan, Quran merubah kita menjadi lebih baik. Jadi maaf ya, adik-adikku yang di musyawarah ini yang belajar Quran, bukan berapa banyak yang Anda hafalkan. Kalau cuma mau hafal Quran gampang. Saya di Tripoli, itu kalau sedang dialog lintas agama, itu beberapa partner dialog itu non-muslim hafal Quran. Ada yang hafal. Jadi kalau sekedar hafal gampang. Nah, maka teman-teman santri ya, ingat baik-baik. Semakin banyak yang dihafal, semakin merubah diri Anda lebih baik. Ya. Nah, tuh diingatkan tuh. Oh, ini penting tuh. Ya. Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lisannya mesti lebih lembut. Quran itu punya ciri khas. Kalau semakin dekat dengan Quran, semakin lembut pribadi kita. Ya. Dan itu auranya beda. Teman-teman kalau lihat Habib Umar lain kan ya? Ya. Habib Umar itu rahasia besarnya nggak pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau safar dari Yaman ke sini, ya itu di pesawat itu baru tidur. Kalau sudah lepas itu dengan Quran, tidur itu masih nempel Qurannya itu. Jadi nggak ada waktu satu pun kecuali dekat dengan Quran. Tempatnya sekarang bukan di tempat biasa, bukan di hotel, tapi di rumah Quran. Maka sejak teman-teman masuk dari gerbang ke sini dan duduk sampai dengan kembali, saya berharap dengan kita mengaji di tempat ini, setidaknya merubah kita lebih baik setelah pulang dari sini. Ya, nah, tak cukup dengan amin ya, nanti kita praktekkan tuh. Jadi begitu keluar, lisannya mesti lebih baik. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Ya, betapapun teman kita, kawan kita belum beriman. Ya, itu poinnya. Logika dan dalil sudah bertemu di adu argumen ini. Menurutmu, masih relevankah menghafal Al-Quran sekarang? Tulis pendapatmu di komentar, like dan subscribe, agar tak ketinggalan perdebatan seru berikutnya di Diskusi Halusinasi.